Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda menonton video saya. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan juga teman-teman sekalian. Dengan penuh rasa hormat, izinkan saya membuka presentasi proposal penelitian ini dengan sebuah kutipan dari Peter Drucker, yakni salah satu pakar manajemen yang paling berpengaruh. Ia mengatakan, "If you can measure it, you can improve it." Jadi, ketika sesuatu tidak dapat diukur, maka sesuatu itu pula tidak dapat untuk diperbaiki. Kutipan ini sangat relevan, teman-teman, bagi UMKM yang berada di sekitar kita, khususnya ketika kita berbicara tentang pencatatan keuangan, yang mana tanpa pencatatan keuangan yang rapi, terukur, dan juga terdokumentasi, pemilik usaha mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi dalam usaha dia. Apakah itu berjalan dengan baik, ataupun justru malah berada di satu tempat yang sama. Dan berangkat dari pemikiran tersebut, hari ini saya Mubarika Ramdan, mahasiswi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Akuntansi Digital SIAPIK terhadap Kualitas Pencatatan Keuangan UMKM Pisang Epe di Kota Makassar. Penelitian ini berangkat dari realitas bahwasanya UMKM itu merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Data resmi dari Kementerian Koperasi dan juga UKM menunjukkan bahwa UMKM itu telah berkontribusi lebih dari 60,5% terhadap produk domestik bruto nasional dan telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Dan ketika fokus kita sempitkan ke Kota Makassar, di sini sektor kuliner telah tampil sebagai salah satu sektor yang paling dinamis. Dan di antara produk khas yang ada, Pisang Epe telah menjadi salah satu ikon kuliner kota yang bahkan telah dikenal bukan hanya masyarakat lokal tetapi bagi para wisatawan. Namun, ternyata di balik geliat ekonomi tersebut, masih banyak pelaku UMKM yang mengelola keuangan mereka secara tradisional. Pencatatan mereka masih manual, tidak konsisten, dan juga seringkali tidak lengkap. Ternyata kondisi ini membuat mereka kesulitan dalam menilai kinerja usaha mereka, merencanakan pengembangan, dan bahkan untuk memenuhi persyaratan administratif ketika ingin atau mungkin dibutuhkan, misal seperti akan mengakses pembiayaan atau lain sebagainya. Dan dari permasalahan tersebut, muncul satu kebutuhan akan solusi yang sederhana namun juga efektif, yang mana bisa membantu pelaku UMKM melakukan pencatatan keuangan dengan baik, tapi mereka juga tidak perlu memiliki latar belakang akuntansi yang cukup kuat. Dan salah satu solusi yang ditawarkan adalah aplikasi akuntansi digital SIAPIK. Aplikasi ini dikembangkan oleh Bank Indonesia yang telah bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia, dan SIAPIK ini telah dirancang dengan antarbuka yang cukup ramah pengguna. Dia tidak bergantung pada koneksi internet, tidak menggunakan sistem pencatatan, dan juga menggunakan sistem pencatatan transaksi yang sederhana, sehingga dapat digunakan oleh pelaku usaha mikro sekalipun. Dari fenomena tersebut muncullah beberapa pertanyaan penelitian, yakni yang pertama adalah seberapa tinggi tingkat penggunaan aplikasi SIAPIK pada UMKM Pisang Epe, bagaimana kualitas pencatatan keuangan mereka, dan yang terpenting adalah apakah penggunaan SIAPIK ini benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pencatatan keuangan itu sendiri. Dan untuk menjawab penelitian tersebut, pada bab 2, penelitian ini akan menggunakan landasan teori utama, yakni teknologi accepted model atau selanjutnya akan disebut sebagai TAM. TAM ini menjelaskan bahwasanya penerimaan suatu teknologi oleh pengguna itu akan sangat dipengaruhi oleh dua persepsi kunci, yakni pertama adalah bagaimana kegunaannya akan dirasakan dan juga kemudahan penggunaannya akan dirasakan. Jadi, ketika pelaku UMKM merasa bahwasanya SIAPIK ini benar-benar membantu mereka untuk bekerja secara lebih efektif dan pada saat yang sama juga mudah untuk digunakan, maka mereka cenderung mungkin akan menerima dan juga terus menggunakan aplikasi tersebut dalam aktivitas pencatatan keuangan mereka sehari-hari. Dan selain teori penelitian, penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai penelitian terdahulu yang telah mengemukakan bahwasanya aplikasi akuntansi digital ini telah mampu untuk meningkatkan akurasi dan juga ketepatan pencatatan, mempermudah penyusunan laporan, serta meningkatkan kualitas informasi keuangan dari UMKM tersebut. Namun, sebagian besar dari penelitian tersebut belum ada yang secara spesifik meneliti konteks UMKM di Pisang Epe, utamanya di Kota Makassar, dan belum fokus pada pengukuran kualitas pencatatan sebagai variabel utama. Disinilah posisi penelitian itu untuk mengisi celah dalam menguji secara kuantitatif. Jadi sejauh mana penggunaan aplikasi SIAPIK ini dapat mempengaruhi kualitas pencatatan keuangan. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini akan divisualisasikan dalam beberapa konseptual yang sederhana.
di mana penggunaan aplikasi akuntansi digital si Apik sebagai variabel X diduga berpengaruh langsung terhadap kualitas pencatatan keuangan UMKM Pisang EP sebagai variabel Y. Dan dari kerangka ini disusunlah hipotesis bahwasanya penggunaan aplikasi akuntansi digital si Apik akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pencatatan UMKM Pisang EP di Kota Makassar. Jadi, dengan kata lain, semakin baik dan juga semakin intens pelaku UMKM memanfaatkan aplikasi si Apik, maka diharapkan semakin tinggi pula kualitas pencatatan keuangan yang akan mereka hasilkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian bab 3, yakni metode penelitian. Jadi pada bagian variabel dan juga desain penelitian terdapat dua variabel utama seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada variabel independen dan juga variabel dependen. Kedua variabel ini akan diukur melalui 4 indikator, yakni untuk variabel X akan diukur melalui 4 indikator utama, yakni frekuensi penggunaan aplikasi, kemudahan, pemahaman pelaku terhadap fitur, serta manfaat yang akan dirasakan dalam mengelola laporan keuangan mereka. Lalu kedua adalah variabel dependennya akan diukur juga melalui 4 indikator utama, yakni pertama ada akurasi pencatatan, keteraturan pencatatan, kelengkapan informasi yang dicatat, serta kemudahan yang didapatkan dalam menyusun laporan keuangan mereka dari data yang telah direkam. Dan kedua variabel ini akan diukur menggunakan kuesioner berskala Likert 5 poin dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Jadi setiap preferensi respondennya itu dapat dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat diukur secara analisis statistik. Masih tetap di bab 3, untuk populasi, kita menggunakan 125 pelaku usaha UMKM Pisang EP di Kota Makassar yang telah tercatat oleh Dinas Koperasi dan juga UKM. Dan sampelnya karena jumlah populasinya diketahui dengan pasti, maka kami menggunakan rumus Slovin. Jadi rumus ini akan memperhitungkan jumlah populasi dengan tingkat kesalahan atau margin of error yang telah ditetapkan. Margin of error-nya adalah sebesar 10% dengan rumus sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah populasi dikali dengan margin of error kuadrat. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai N sekitar 55,5 yang kemudian akan dibulatkan menjadi 56 responden. Teknik pengembalian sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Artinya responden akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Misalnya mungkin ketika pelaku usaha itu telah menjalankan bisnis Pisang EP mereka lebih dari 1 tahun, atau sudah mengenal atau bahkan menggunakan aplikasi si Apik, serta bersedia untuk mengisi kuesionernya secara lengkap. Dan dengan teknik ini diharapkan data yang didapatkan benar-benar dapat dipercaya dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut kiranya perhitungan dari sampel berdasarkan jumlah populasi 125 dan juga margin of error sebesar 10% yang ditentukan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan seperti keterbatasan waktu dan juga tenaga. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis data. Jadi, pengumpulan data akan dilakukan melalui kuesioner online menggunakan skala Likert 1-5 yang akan disebarkan kepada pelaku UMKM melalui jaringan komunitas ataupun saluran komunikasi yang akan tersedia. Dan setelah datanya terkumpul, maka tahap berikutnya adalah teknik analisis data. Jadi, teknik analisis data ini akan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Dan terdapat 5 tahap. Jadi tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif. Jadi tahap ini data yang akan diperoleh itu tidak langsung diuji hipotesis, tapi terlebih dahulu akan digambarkan profilnya. Misal seperti rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan juga maksimum, serta distribusi frekuensinya. Lalu tahap kedua adalah uji instrumen penelitian, yang mana terdiri dari uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitas ini digunakan untuk memastikan bahwasanya setiap pertanyaan itu benar-benar mengukur indikator yang dimaksud. Jadi biasanya menggunakan korelasi percent product moment dengan cara merelokasikan skor setiap item dengan total skor variabel. Dan juga item akan dikatakan valid apabila nilai korelasi itunya lebih besar daripada nilai R-table pada tingkat signifikansi tertentu. Selanjutnya uji reliabilitas yang dilakukan untuk melihat konsistensi internal instrumen. Jadi apakah mungkin ada responden yang memberikan jawaban yang relatif stabil terhadap item-item yang akan mengukur hal yang sama. Dan uji reliabilitas ini akan dilakukan menggunakan Cronbach alpha dan suatu variabel akan dianggap reliable jika nilai alpha mereka lebih besar atau sama dengan 0,70. Tahap selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Karena penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, maka model yang dibangun itu perlu memenuhi beberapa asumsi dasar. Yang ini ada 3. Yang pertama ada uji normalitas, uji linearitas, dan juga uji heterokedastisitas. Pertama, uji normalitas akan dilakukan untuk memastikan bahwasanya residual itu adalah selisih antara nilai aktual dan juga nilai prediksi telah berdistribusi secara normal.
Pengujian ini biasanya dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk dengan bantuan grafik p-plot, dan datanya akan dinyatakan normal apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 atau pola pada titik grafik mengikuti garis diagonal. Selanjutnya, uji heterokedastisitas yang digunakan untuk memastikan bahwasanya varian residual itu bersifat konstan pada setiap nilai variabel independen. Dan dalam penelitian tersebut, uji ini dapat dilakukan menggunakan metode Glasser dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka model dinyatakan bebas dari heterokedastisitas. Dan yang terakhir adalah uji linearitas yang dilakukan untuk memastikan bahwasanya hubungan antara variabel X dan Y itu benar-benar linear. Dan uji ini akan dilakukan melalui test of linearity dalam tabel ANOVA, dan hubungannya akan dinyatakan linear jika signifikansi pada linearity itu kurang dari 0,05. Dan signifikansi pada deviation from linearity-nya lebih besar dari 0,05. Lalu tahap keempat adalah analisis regresi linear sederhana, yang mana akan disusun persamaan regresi yang akan menggambarkan hubungan antara penggunaan aplikasi SIAPIC sebagai X dan juga kualitas pencatatan keuangan sebagai Y. Hasil analisis ini nantinya akan menghasilkan koefisien regresi yang menunjukkan arah dan juga besarnya pengaruh. Jadi kalau misalkan koefisiennya itu bernilai positif, artinya peningkatan aplikasi SIAPIC ini cenderung diikuti dengan peningkatan kualitas keuangan pencatatan juga. Dan selain itu, signifikansi koefisien ini juga akan menunjukkan apakah pengaruh tersebut secara signifikan dapat dilihat secara statistik atau tidak. Lalu tahap terakhir adalah uji hipotesis. Karena kita hanya memiliki satu variabel X, jadi di sini digunakan uji T atau maka di sini akan digunakan uji T. Jadi untuk melihat apakah variabel independen ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dan hipotesisnya akan diterima apabila signifikansi uji T ini kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan aplikasi SIAPIC memang memiliki pengaruh yang bermakna terhadap kualitas pencatatan keuangan itu sendiri. Dan selain uji T, penelitian ini juga menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat. Nilai R kuadrat ini akan menunjukkan seberapa besar proporsi variasi dalam kualitas pencatatan keuangan yang dapat dijelaskan oleh penggunaan SIAPIC. Jadi semakin besar nilai R kuadratnya, maka semakin kuat juga kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya kembali mengingatkan kutipan dari Peter Drucker di awal. Jadi, if you can measure, you can improve it. Dan dalam konteks penelitian ini, pencatatan keuangan adalah cara UMKM untuk mengukur kondisi usaha mereka. Jadi, dengan adanya dukungan aplikasi akuntansi digital seperti SIAPIC, pencatatan itu sendiri diharapkan dapat menjadi lebih akurat, teratur, juga lengkap, serta mudah untuk dikelola menjadi laporan keuangan. Jika penelitian ini nantinya bisa untuk membuktikan bahwasanya penggunaan SIAPIC memang berpengaruh positif terhadap kualitas pencatatan keuangan, maka hal ini bukan hanya akan menambah hazanah literatur di bidang akuntansi UMKM dan juga teknologi, tapi juga bisa memberikan dasar praktis bagi pemilik usaha, pengembang aplikasi, dan bahkan pembuat kebijakan dalam mendorong digitalisasi penggunaan pengelolaan keuangan UMKM, khususnya saat ini kita berbicara tentang UMKM bisa ngepe di Kota Makassar. Mungkin demikianlah pemaparan proposal penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan juga perhatian yang telah diberikan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Dengan penuh rasa hormat, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan.